dari yang mengujinya juga. Jadi Mas Faras boleh sharing dengan kita sepanjang karirnya, baru 3 tahun loh sebenarnya, dan sekarang Mas Faras ini 17 ya, 17 tahun ya. Mulai ini sebelum kita mulai ke materinya Mas Faras, saya ingin tahu aja hacking pertamanya itu usia berapa sih? Kalau saya sendiri mulai pertama praktek hacking langsung itu ketika SMP sebenarnya, pas umur 13 tahun waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya pada saat COVID ya, pas COVID kan benar-benar bingung gitu, nggak tahu mau ngapain. Bahkan main game aja sampai bosan pada. Jadi akhirnya belajar di situ. Iya betul. Belajarnya dari awal tuh belajar dari otodidak, nonton dari YouTube di luar negeri, sampai akhirnya mencoba ikut course, dan yang alhamdulillah bisa dikembangin lah sampai sekarang. lulusan YouTube University ya. Iya betul. Hackingnya, oke. Menarik sekali dari SMP. Dan sekarang sudah menguji lebih dari 100 tadi yang dikatakan ya. Betul. Oke, boleh cerita Mas, silakan 20 menit boleh cerita pengalamannya sejauh ini dan apa yang bisa di-sharing oleh teman-teman yang bisa kita pelajari. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pimpinan DI, OJK, dan Bapak Ibu CISO semua yang hadir pada acara pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faras Givari, dan di sini saya akan membahas tentang real world attack scenario on fintech industry. Jadi di sini tuh saya akan lebih membahas dari perspektif hacker, bagaimana seorang hacker atau threat actor bisa menyerang suatu organisasi, dimulai dari attack surface-nya sampai dengan skenario-nya nanti. Oke, di sini mungkin saya ingin membahas sedikit tentang experience saya di dunia bug bounty hunting dan security research ya. Kebetulan saya sampai saat ini aktif untuk melakukan security research secara freelance. Terutama saya aktif di beberapa platform bug bounty atau sayembara ya. Seperti di HackerOne saat ini pada tahun 2024 saya sudah menjadi top hacker bug hunter di perusahaan telco seperti Ubiquiti, Zabbix, atau bahkan sosial media, Reddit, dan juga bahkan yang paling besar pernah ke Apple juga, lalu ke NASA, dan juga berbagai macam platform threat intelligence pun saya juga sempat mencari kerentanan dan diberikan anugerah berupa CVA ya dari mereka yang merupakan hasil award temuan Zero Day. Dan saya sudah melakukan ini kurang lebih selama 3 tahun ya, dan semuanya saya lakukan secara independen dari bug bounty dan juga dibantu oleh komunitas. Oke, di sini saya akan coba membahas dari secara general dulu ya tentang cyber security in fintech. Seperti yang tadi juga sudah banyak dijelaskan ya, memang cyber security itu serangan-serangan dari para hacker itu paling sering menyerang ke industri fintech atau financial technology. Karena memang fintech itu by data juga memiliki banyak semua data yang valuable ya untuk dijual di platform data breach dan lain sebagainya. Karena ya jelas ya, fintech itu menyimpan banyak data penting seperti payment information, personal details, dan segala hal yang memang sangat berharga lah untuk diperjualbelikan. Bahkan kalau diperjualbelikan yang mungkin udah Bapak Ibu lihat semua di Bridge Forum bisa ribuan bahkan sampai jutaan dolar ya data-data kita dijual. Oke, di sini ada cyber attack motif, yaitu apa sih motif para hacker untuk melakukan penyerangan. Sebenarnya terbagi menjadi banyak ini ya, banyak hal, dimulai dari hacker yang pemula yang biasanya mereka tujuannya hanya untuk kesenangan pribadi dan cuma untuk melatih skill. Dan saya sendiri sebenarnya awalnya juga seperti ini ya, awal juga ngehack untuk ngetes skill, terus pengen coba show off, cuma makin kesini ya berubah lah ya mindsetnya jadi bounty hunter yang white hacker yang memang ethical, yang memang mencari bug untuk mendapatkan reward dan juga mendapatkan offense. Nah di sini juga ada banyak yang lain seperti dari hacktivist atau orang yang memang protes dengan pemerintah lalu dia melakukan hacking terhadap instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Ada banyak juga dari kompetitor dan juga ada organized crime atau memang cyber attack yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh hacker group. Seperti dari yang banyak ada dari Korea Utara dan Rusia, itu banyak banget ya. Oke, lalu di sini kita akan lanjut banyak fokus ke APT attack atau Advanced Persistent Threat yang merupakan jenis serangan yang memang memakan waktu sangat lama. Karena di sini hacker, dan ini sebenarnya bukan satu hacker doang yang kalau APT ini, melainkan sekelompok ya atau grup hacker gitu yang memang akan menargetkan suatu organisasi dan dia akan mengumpulkan datanya sebanyak mungkin.
misal dari mengumpulkan aplikasi yang mereka miliki, lalu mengumpulkan IP address, aset, dan semua yang dimiliki oleh organisasi. Semua data tersebut dikumpulkan dan dimonitoring satu persatu sampai mendapatkan banyak data yang sekiranya sudah valuable dan sudah cukup untuk melakukan serangan lebih lanjut. Bisa juga APT ini dengan caranya itu ada banyak ya, termasuk dengan melakukan social engineering ke perusahaan seperti menyebar phishing email ke PC karyawan, lalu ke laptop device mereka lah, semuanya di send phishing email misalkan. Lalu juga bisa dengan langsung menyerang server milik perusahaan dengan exploit yang terbaru. Nah, di sini ada 3 kunci utama untuk melawan APT atau Advanced Persistent Threat. Yang pertama dengan memprotek aset kita, semua aset kita itu dengan firewall, WAF, dan semuanya ya, semua perangkat security yang tersedia. Dan tapi tetap harus kita waspada juga bahwa dengan kita menerapkan perangkat security yang mahal, bukan berarti organisasi kita itu sudah secure. Kita juga tetap harus mengimplementasi yang namanya security escort, yaitu kita menerapkan sistem keamanan dari awal aplikasi itu dibuat, bukan hanya dilapisi kayak plastik tadi yang sudah dibilang Pak Faisal gitu, bukan kayak gitu doang, tapi kita juga harus mengimplementasi security dari aplikasi itu dibuat. Jadi memang security sudah berlapis-lapis dan memang sudah kuat. Lalu yang kedua, kita juga harus memonitoring semua hal, termasuk aset device yang dimiliki karyawan, bukan hanya servernya saja, karena kita tidak pernah tahu serangan itu datang dari mana. Dan yang terakhir, kita juga melakukan security analytics. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu security analytics. Berarti kita akan menganalisa semua data yang didapatkan dari tools monitoring atau yang bisa kita sebut dengan SIEM ya, System Information Event Management. Di situ kita bisa nge-triage kalau misalkan ada semacam vulnerability atau mungkin indikasi yang terdapat dari suatu server atau mungkin device yang terdeteksi. Misal ada salah satu device milik employee yang terkena ransomware, terdeteksi terkena ransomware, bisa langsung kita tindak lanjuti dan untuk menjaga itu supaya tidak menyebar kemana-mana. Oke, di sini saya ada data dari salah satu platform threat intelligence open source ya. Ada yang namanya Shodan. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar, Shodan intinya itu dia tools threat intelligence yang gratis ya. Itu kalau di search di Google juga ada Shodan namanya. Nah, di sini itu saya coba melakukan research terhadap suatu perusahaan banking ya. Di sini bankingnya saya sensor ya, saya ganti nama jadi redacted aja karena saya nggak pengen klik apa-apa. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada data yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para hacker group untuk melakukan APT, yang dimana ini bisa menghasilkan banyak attack surfaces ya di organisasi. Di sini kita bisa melihat ya, ada analisisnya dimulai dari di mana server organisasi tersebut terletak ya. Ada yang di Amazon Data Service, ada yang di Google, ada bahkan yang terdapat di salah satu data center yang ada di Jakarta. Cuma di situ saya sensor juga data centernya. Lalu di bawah kita juga bisa menganalisa server yang digunakan oleh organisasi ini menggunakan OS apa. Di sini ada banyak yang dimulai dari OS Ubuntu atau Linux, lalu menggunakan Windows Server dan lain sebagainya. Dari data-data ini kita juga bisa mengekskalasi nih. Kita lihat apakah ada OS-nya yang rentan atau tidak. Lalu di sebelahnya kita juga bisa melihat data-data port yang terbuka. Dan jelas di sini port sensitif itu kan memang tidak boleh terbuka, terutama untuk port SSH yang untuk melakukan remote, lalu port FTP untuk file transfer itu kan jelas tidak boleh terbuka. Dan di sini kalau kita lihat lebih lanjut, ini ada banyak port yang terbuka dan ini jelas sangat berbahaya ya. Walaupun kita belum tahu nih, ini jelas rentan atau tidak, tapi ini sudah menjadi indikasi awal bahwa organisasi ini merupakan target empuk untuk dijadikan serangan APT. Oke, di sini ada data lebih lanjutnya dari data sebelumnya. Di sini ketika kita klik, di sini kita akan melihat banyak IP atau aset yang dimiliki suatu organisasi. Di sini saya ambil contoh ada 3 aset dari Windows Server ya. Windows Server yang menggunakan sistem namanya IIS, itu merupakan layanan dari Windows Server. Dan di sini kalau kita cek, kita akses, kita bisa langsung ngecek nih, apakah server ini itu rentan dengan exploit untuk Windows Server atau tidak. Di sini bisa langsung kita tes sebenarnya. Dan semuanya juga kalau di scroll sampai bawah, kemarin saya cek datanya ini cukup banyak ya. Dan belum saya tes semua sih, cuma
ini juga tetap menjadi attack surface yang sangat sangat lezat gitu lah untuk hacker melakukan serangan begitu lah istilahnya. Oke, di sini ada report secara lengkapnya. Di sini yang dari yang tadi itu ya, yang tadi saya coba ngetes di salah satu banking industry di Indonesia. Di sini dimulai dari port yang terbuka, ini ada port apa aja, lalu ada organisasinya, dan yang di kanan atas, yang kanan bawah ini yang paling menarik ya. Dari semua aset yang tadi terdeteksi, Shodan ini atau tools threat intelligence ini juga membuat summary report vulnerabilities yang sekiranya ada pada IP tersebut. Tadi bisa kita lihat ya, dari yang paling atas ada vulnerability denial of service, yang dimana kita bisa mematikan server. Lalu ada lagi vulnerability remote code execution, itu yang paling parah ya, karena kita bisa melakukan remote server perusahaan. Dan kalau exploit sudah tersedia seperti itu, yang kita lakukan perlu kita lakukan hanya tinggal melancarkan serangan aja nih, dan kita memastikan bahwa server rentan dan bisa kita take over. Oke, di sini ada selanjutnya nih ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang threat intelligence. Di sini saya akan lalu membahas tentang web application vulnerabilities, yaitu kerentanan yang terdapat dari sisi web aplikasinya sendiri. Di sini saya ngambil referensi dari komunitas juga, dari komunitas Tegal Security ya. Di sini ada salah satu member community mereka yang menemukan kerentanan yang menurut saya ini cukup menarik lah, sangat menarik. Yang dimana di sini hacker bisa mengganti price atau harga ketika membeli tiket. Dan ini ada di perusahaan lokal ya. Dan di sini contohnya dia ini mencoba untuk membeli tiket kereta dari Jakarta ke Semarang. Dan bisa kita lihat di kiri itu tiketnya itu harganya 280.000. Tapi dia bisa mengganti harganya itu menjadi 10.000. Dan ini juga merupakan kerentanan akses kontrol sebenarnya ya, yang cukup sering terjadi di organisasi di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, di sini ada metodenya, metode serangannya untuk melakukan serangan yang tadi, serangan parameter tempering, change price ya. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya itu HTTP request header yang langsung mengarah ke API atau ke core servernya si perusahaan. Di situ kita bisa mengganti tuh harga price-nya. Di kiri harganya 10.000, lalu di kanan jadi 100. Itu caranya tinggal kita ubah aja tuh. Jadi sebelum kita mengirimkan request atau data kita ke server, kita harus memodifikasi request kita terlebih dahulu, sehingga server itu bisa menerima data yang sudah di poison atau yang sudah diotak-atik lah oleh si hacker. Dan kalau si server menerima, itu berarti serangan tersebut adalah serangan yang valid dan kerentanan yang valid. Jadi jelas kerentanan dengan severity mungkin kritikal ya, karena bisa sangat merugikan perusahaan. Bayangin aja kita bisa beli tiket yang tadinya harganya hampir 300.000 jadi cuma 10.000. Untuk metode remediasinya kita bisa menerapkan yang namanya authority token, yang dimana akan memastikan suatu request akan tetap secure atau tetap dalam keadaan asli ketika dikirim ke server. Oke, lalu selanjutnya ada kerentanan account takeover, yang dimana di sini kita bisa men-takeover akun milik korban melalui cookie atau session ya. Jadi di sini goal utamanya si hacker ini akan mencari cookie dan mendapatkan cookie milik korban, lalu cookie tersebut akan dimanfaatkan untuk login. Nah, ini juga kerentanan namanya adalah XSS atau cross-site scripting, dan ini juga merupakan salah satu kerentanan yang paling banyak ditemukan. Kalau kita lihat dari data ya, di sini saya belum nyantumin datanya. Cuma ada data dari platform Bug Bounty Security Research bahwa XSS atau cross-site scripting ini merupakan celah kerentanan yang paling sering ditemukan. Salah satu yang paling sering ditemukan di web application. Dan cross-site scripting ini merupakan kerentanan yang memang gampangannya jelas ya, kita bisa mencuri cookie atau session milik orang lain hanya dalam sekali klik. Jadi si korban tuh hanya perlu melakukan satu klik dan otomatis kita sebagai attacker atau sebagai hacker akan mendapatkan session atau cookie milik korban, dan cookie tersebut bisa kita manfaatkan untuk mengambil alih akun mereka. Di sini saya sudah ngambil contoh ya, di kanan saya bisa mengambil alih akun milik victim atau milik korban. Ini untuk metode cara serangnya kita bisa memanfaatkan bahasa pemrograman namanya JavaScript. Itu di sini itu saya akan mengambil contoh bahwa saya menggunakan payload atau peluru ya, bisa kita bilang peluru yang berbasis dengan bahasa pemrograman JavaScript,
yang dimana akan nge-prompt atau memunculkan cookie atau session yang dimiliki oleh si korban. Dan cookie ini kalau sudah muncul seperti ini, hacker bisa mengambil alih akunnya, cookie-nya bisa di-copy dan di-paste di tools cookie editor, dan otomatis si attacker bisa mengambil alih akun korban melalui cookie atau session yang telah didapatkan. Untuk cara remediasinya, untuk penanganannya, kita itu bisa menerapkan ini ya, di log gitu, kayak special karakter seperti tanda-tanda kurang dari, lebih dari, kurung perawat, titik koma, titik dua, dan seterusnya. Ini juga bisa harus banget lah diimplementasi oleh para developer, terutama di bidang fintech yang karena ini bisa sangat berbahaya. Oke, di sini ada yang ketiga, ini adalah attack scanner yang ketiga, dan ini juga dari ketiga hal tadi itu merupakan yang paling gampang atau yang paling simpel lah. Karena di sini attacker itu cuma perlu melakukan dua hal. Yang dia perlu lakukan pertama hanyalah mencari login page dari internal dashboard lah, entah apalah internal dashboard yang berisi kayak sistem monitoring karyawan, sistem monitoring perusahaan gitu ya. Hacker hanya perlu mencari login page ini bisa dimanfaatkan, mencarinya bisa menggunakan tools Shodan tadi ya, yang threat intelligence tadi, untuk mencari aset yang menyimpan login panel milik perusahaan. Jadi yang perlu dilakukan attacker atau hacker hanya perlu memasukkan kredensial yang lemah atau bahkan default kredensial. Seperti di sini contohnya adalah admin. Dan ini juga saya sudah menemukan beberapa kali di program bug bounty, dan sangat saya ditemukan. Ini kerentanan yang bisa dibilang sepele banget ya, tapi berakibat fatal. Ini mungkin developer males nih, kayak mengganti password yang lebih secure atau lebih kuat, jadi tetap dipertahankan gitu password yang default. Hanya dengan username admin dan password admin kita bisa mengambil alih dashboard milik perusahaan ya, dashboard internal. Untuk metode penyerangannya juga sangat gampang banget ya. Di sini saya sudah menyertakan banyak list default credential dimulai dari admin password, user password, default, root, dan lain sebagainya ya. Di sini bisa dilihat saja. Dan ini merupakan default credential yang memang sering digunakan oleh third party service atau mungkin developer itu sendiri ketika membuat aplikasi. Jadi kita nih sebagai security researcher atau bounty hunter, ketika menemukan login page seperti ini, kita otomatis menginput hal-hal kayak gini nih, karena ini udah lumrah banget lah terjadi, apalagi bisa ditembusin itu juga banyak banget kan. Oke, di sini ada juga best practice untuk mengamankan aset kita, untuk security juga, untuk meminimalisir serangan APT supaya tidak bisa dibuat lebih lanjut. Dimulai dari mengimplementasi HTTPS walaupun di local service, jadi untuk memastikan data kita tetap di encrypt atau tetap secure walaupun di lokal gitu ya, jangan hanya diimplementasi di publik saja, tapi di lokal juga wajib. Lalu ada juga kita menutup port sensitif seperti port remote access seperti SSH, RDP, dan berbagai macam port sensitif lainnya. Lalu ada juga untuk mengimplementasi local network device protection, yang dimana kita jangan bergantung pada WAF aja atau firewall doang, tapi kita juga harus memastikan security itu sudah ada dari device itu sendiri dengan menerapkan sistem protection secara lokal dari device itu sendiri, dengan menerapkan antivirus dan berbagai macam lainnya. Lalu ada lagi yaitu kita harus memisahkan environment yang lokal dan juga yang production, supaya untuk meminimalisir hacker bisa melakukan jumping host ya, jadi bisa berpindah-pindah dari satu host ke host yang lainnya untuk meminimalisir serangan juga. Dan juga kita juga harus melakukan monitoring dan audit semua device, semua perangkat yang ada di office dan infrastruktur kita. Dan lagi-lagi bukan cuma server, tapi juga harus memonitoring PC regular juga yang biasa dipakai oleh karyawan. Lalu ada lagi, kita juga jangan pernah menyimpan kredensial apapun di handphone kita atau bahkan di laptop kita, apalagi kredensial untuk tempat-tempat yang sensitif ya, atau akun-akun yang sensitif seperti akun perusahaan. Karena mungkin masih banyak juga dari kita yang masih menyimpan username password di handphone, itu mungkin kalau bisa dikurangi lah ya, karena bisa berbahaya. Jadi kalau misal handphone kita terkena hack atau handphone kita hilang, dampaknya itu nggak menyebar kemana-mana, karena kalau dampak udah menyebar akan makin parah.
Lalu selanjutnya juga mengenkripsi semua traffic yang ada. Jadi bukan traffic dari sisi web server saja, tapi dari semua service yang kita miliki. Lalu juga menerapkan unit token yang tadi yang untuk meminimalisir serangan yang parameter tempering tadi yang bisa mengganti data. Ini juga salah satu metode untuk cara pengamanannya. Lalu ada lagi juga, ini juga penting banget dan ini juga sering disepelekan sebenarnya. Kita juga harus selalu melakukan monitoring zero day vulnerabilities. Jadi kita juga tetap harus memantau serangan zero day. Zero day itu adalah serangan yang memang baru ada pada hari ini. Misalkan saya menemukan kerentanan hari ini di salah satu third party service, contohnya misal Gmail gitu. Di Gmail saya menemukan kerentanan hari ini, karena kerentanan ini tersebar, semua orang bisa terdampak seperti itu. Jadi kita juga harus tetap memonitoring kerentanan zero day dan memastikan bahwa semua aset kita tuh aman dari serangan zero day. Dan yang terakhir juga memisahkan network segmentation untuk aset atau server yang sekiranya kritikal seperti core banking server dan semua server yang sekiranya sangat sensitif dan tidak boleh asal dibuka. Oke, di sini ada yang terakhir juga. Ini juga sebenarnya kayak semacam game gitu ya, the human element. Di sini bisa kita lihat di sini itu ada kayak semacam ya biar kita bisa ambil contoh lah, di kiri adalah infrastruktur kita. Meskipun sudah dilengkapi oleh berbagai macam perangkat security yang mahal, kayak contoh firewall, WAF, EDR dan semuanya, itu semua bisa runtuh seketika ketika user tidak memiliki edukasi security awareness yang pas ya. Itu semua bisa runtuh. Lalu juga kalau misalnya kita sudah spending banyak uang untuk cyber security, ya belum tentu itu semua aman karena bisa aja semua itu runtuh lagi dengan user ya, karena kelalaian user. Oke, ini untuk yang slide penutup bahwa memang tidak ada sistem yang secure, melainkan security tetap harus diupdate dan juga tetap harus secure bukan hanya dari sisi teknikal tapi juga dari sisi people-nya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sharingnya memang harus share ujung-ujungnya ada meme-nya ya sesuai generasi. Tapi menarik banget bagaimana itu menggambarkan dengan jenaka bagaimana kalau memang masih ada celah itu, ya itu tetap celah gitu ya. Akan ada orang yang akan menembusnya. Dan kalau masih ada kerentanan, bahkan kerentanan non teknis gitu ya di user, dan kita tahu human error itu menjadi salah satu faktor yang besar yang menyebabkan banyak cyber attack. Ya kita jangan sampai ada satu sisi pun yang lengah. Ini menarik kita melihat bagaimana dari gambaran besar dan gambaran strategisnya, dan kita melihat dari Mas Faras juga bagaimana sebenarnya dari sisi hackernya, dari pelaku, dari red team-nya ini yang benar-benar deteksi kerentanan itu ada di mana. Dan saya yakin tadi apa yang disampaikan Mas Faras, tapi saya mau konfirmasi dulu tadi yang di sharing itu tadi sudah diperbaiki semua ya oleh website dan aplikasi. Kebetulan belum semua diperbaiki sih, makanya tadi saya sensor. Masih tadi ada foto itu kayaknya. Tapi mungkin diinfokan ya tolong Mas Faras ya kepada mereka ya agar segera diperbaiki gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal tadi font yang dipergunakan itu kayaknya dari perusahaan saya, mohon langsung dikoreksi ya Bapak Ibu. Tadi sudah di-share-kan cara mengoreksinya ya. Jadi mungkin boleh langsung mengambil tindakan atas hal tersebut. Oke, saya ingin langsung saja karena kita mau kasus-kasus langsung dari para Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada para narasumber.